Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-8 untuk mata kuliah Applikom atau aplikasi komputer 1. Nah, pada malam hari ini kita memasuki pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 kita laksanakan setelah adanya UTS atau ujian tengah semester. Nah, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 1 sampai ke 7, kita sudah membahas mengenai Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Microsoft Excel. Nah, pokok bahasanya adalah dasar Microsoft Excel. Nah, apakah itu Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah aplikasi lembaran yang kuat dan memiliki fitur untuk menghitung, membuat gambar, pivot table, dan bagan dan program makro. Jadi intinya Microsoft Excel itu adalah untuk mengolah angka. Kalau Microsoft Word itu adalah untuk mengolah huruf, dan kalau PowerPoint itu adalah untuk presentasi. Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet atau lembar kerja elektronik. Nah, fungsi dari Microsoft Excel adalah untuk melakukan operasi perhitungan serta dapat mempresentasikan data ke dalam bentuk tabel. Jadi data-data yang sudah kita buat itu kita dapat sajikan ke dalam bentuk tabel di dalam Microsoft Excel. Nah, seperti ini ya. Kemudian di dalam Microsoft Excel itu interface-nya atau tampilannya adalah wujudnya adalah spreadsheet seperti ini. Jadi seperti kotak-kotak seperti ini, tetapi ketika di print kotak-kotak ini tidak kelihatan. Nah, kalau ingin membuat tabel berarti nanti kita harus menformatnya dulu untuk pembuatan tabel. Nah, nanti itu akan kita pelajari. Nah, jumlah sel dalam Microsoft Excel itu terdiri dari 1.048.576 baris dan ada 16.384 kolom, dan selnya itu jumlahnya adalah 17.199.869.184 sel. Nah, fungsi Microsoft Excel tersendiri digunakan di berbagai bidang pekerjaan, baik usaha kecil maupun perusahaan berskala internasional. Biasanya perusahaan-perusahaan sekarang sudah menggunakan Microsoft Excel untuk database masing-masing ya, atau untuk menyimpan data. Adapun beberapa fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. Yang pertama adalah untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan menformat data serta grafik. Kemudian untuk membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Kemudian untuk menghitung, mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan sebagainya. Nah, banyak sekali fungsi dari Microsoft Excel itu tersendiri. Nah, tampilannya itu ada seperti ini ya, sama seperti di Microsoft Word. Di sini ada tab File, kemudian ada tab Home, ada tab Insert, ada tab Page Layout, ada tab Formula, ada tab Data, ada tab Review, dan tab View. Nah, kalau untuk menyimpan data, kita klik di tab File, sama seperti Microsoft Word kemarin, kita bisa Save As ataupun Save. Nah, misalkan kalau untuk save berarti itu adalah file yang asli itu akan berubah. Tapi kalau save as dia harus membuat file yang baru. Kalau untuk memulai bisa kita klik di new. Terus muncul seperti ini, terus kita klik di blank workbook. Nah, maka akan muncul tampilan Microsoft Excel seperti ini. Nah, kemudian di dalam tab Home, di sini ada banyak grup tab, ada clipboard, ada font, ada alignment, ada number, ada style, ada cell, dan editing. Di dalam grup clipboard ini ada paste ya, sama fungsinya seperti di Word. Kemudian cut untuk memotong huruf atau memotong angka, kemudian copy, kemudian ada format painter. Kemudian di grup font itu ada font. Di sini bisa memilih font apa yang kita gunakan, kemudian di sampingnya adalah font size, ukuran fontnya, di sampingnya ada increase font size. Jadi ini untuk meningkatkan besar kecilnya huruf, kemudian di sampingnya adalah untuk decrease atau menurunkan besar kecilnya huruf. Contohnya misalkan kita klik di sini administrasi bisnis. Nah, ini nanti bisa kita besarkan. Caranya adalah ketika kita klik seperti ini, maka bisa kita
increase atau nah, untuk selanjutnya adalah kalau kita ingin mengecilkan font, berarti kita menggunakan decrease font size ya. Nah, ini sudah kita pelajari di Word. Kemudian untuk bold sama saja. Nah, di sini saya akan lebih menekankan pada pembuatan tabel dan formula untuk di Microsoft. Nah, untuk di Microsoft Excel saya akan lebih menekankan untuk pembuatan tabel, penyajian data, dan formula ya. Nah, misalkan ada data seperti ini, data penjualan seperti ini. Nah, bagaimana sih membuat tabelnya? Ini saya hapus dulu. Nah, bagaimana sih cara membuat tabelnya? Kita sudah ketik nih semua data ya, dari nomor, nama barang, dijual, harga satuan, jumlah, kemudian total harga, kemudian kita blok semuanya. Terus kita masuk ke tab style, kemudian format as table. Nah, kemudian kita pilih kita mau pakai format seperti apa. Misalkan kita klik nih. Nah, maka sudah jadi bentuk tabel seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tidak memakai tabel seperti ini, maka kita bisa menggunakan cara lain. Kita blok dulu, kemudian bisa kita klik kanan, kemudian kita pilih format cell, terus kita pilih border, kemudian kita pilih yang untuk yang full border, maka kita klik OK. Ataupun kalau enggak, kita bisa di font ini ada bottom border. Nah, ini bisa kita pilih yang all border. Gitu ya. Jadi ada dua cara, bisa untuk tabel bisa kita pakai di sini format as table, ataupun pakai di tab group tab font ya. Kita pilih yang bottom border. Kemudian di sampingnya di sini ada conditional formatting. Nah, ini adalah untuk menunjukkan besar kecilnya data. Misalkan ini ada data. Nah, kita klik seperti ini. Nah, misalkan di sini kita pakai yang icon ya. Nah, ini menunjukkan apa? Icon ini kita bisa menunjukkan misalkan hijau itu berarti ada peningkatan, merah itu penurunan, kalau kuning itu tetap. Seperti itu. Jadi ini nanti sebagai penanda. Misalkan nanti kita di Excel kita akan belajar mengenai, di pertemuan ini kita akan belajar mengenai rumus dasarnya dulu. Nah, rumus dasarnya itu adalah, nah, kita belajar dulu mengenai ini, operator aritmetika. Nah, kalau di dalam matematika, tanda plus itu adalah untuk penambahan. Jadi sama di Excel, kalau untuk tanda plus itu adalah untuk penambahan. Minus itu sama untuk pengurangan. Kalau di matematika, kita untuk perkalian itu kita pakai kali, tapi kalau di Excel kita pakai bintang. Kemudian kalau di Excel untuk pembagian itu pakai garis miring. Tanda persen sama, kemudian tanda sisipan itu untuk eksponensial atau untuk kepangkatan. Nah, kita coba dulu. Misalkan 3 tambah 3. Nah, untuk di Excel, kita untuk memulai suatu rumus atau jawaban, itu kita harus menggunakan tanda sama dengan dulu. Kita harus pakai tanda sama dengan dulu. Misalkan kita penambahan ya, di sini ada angka kecil dulu, 5 sama 6. Kalau ditambahkan, berarti kita mulai dengan sama dengan, kita klik langsung di selnya. Nah, ditambah 6. Kemudian enter. Nah, kalau perkalian, kalau pengurangan berarti sama dengan sel A5 dikurangi sel B6, kemudian enter. Kemudian kalau untuk perkalian sama dengan sel A5 dikali, berarti pakainya bintang ya, bukan perkalian. Nah, sel B5 kemudian enter. Selanjutnya, kalau untuk pembagian sama dengan sel A5 dibagi, jadi pakainya adalah garis miring. Sel B5 enter.
Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk di Excel itu untuk pembagian itu memakai garis miring dan seterusnya. Ya. Selanjutnya adalah kita belajar ketika kita sudah tahu operator aritmetika, kita akan belajar operator perbandingan. Kita harus tahu mengenai tanda sama dengan. Nah, tanda sama dengan, lebih besar atau lebih kecil, lebih besar dari. Nah, seperti itu kita harus belajar, karena nanti ini akan hubungannya dengan rumus selanjutnya, yaitu penggunaan rumus fungsi if. Ya, kalau sama dengan seperti ini, misalkan sel A1 sama dengan B1 berarti sama ya. Terus kemudian lebih besar itu seperti ini tandanya. Kalau lebih kecil berarti ke kanan, lebih besar itu ke kiri ya. Kalau lebih besar dari atau sama dengan berarti ada sama dengannya. Atau lebih kecil atau sama dengan, lebih kecilnya ke kanan, kemudian ada tanda sama dengan. Kemudian tanda tidak sama dengan seperti ini ya. Jadi saling berlawanan. Jadi misalkan kalau di Excel lebih besar berarti kita pakai. Nah, berarti misalkan seperti ini, 5 sama 6 itu lebih besar mana? Berarti tandanya adalah 5 lebih kecil, berarti ke sebelah kanan gitu ya. Atau nanti lebih besar dari sama dengan berarti tinggal ditambahin sama dengan. Terus selanjutnya titik 2. Titik 2 itu adalah operator rentang yang menghasilkan satu referensi untuk semua. Jadi misalkan ya, kita ada soal nih penjumlahan, kita jumlahkan nih sel C4 sampai C9, berarti sama dengan, tinggal kita tarik ada C5 sampai C9. Nah, seperti ini. Jadi itu adalah suatu bentuk, misalkan sampai di mana kita harus menjumlahkan. Misalkan ini tadi adalah B1 sampai B10 kita jumlahkan seperti itu ya. Atau C1 sampai C10, bukan B ya, C1 sampai C10, kemudian D4 sampai D10 itu berapa totalnya. Kemudian operator gabungan yang menggabungkan beberapa referensi. Nah, jadi ada koma. Koma itu adalah operator gabungan yang menggabungkan beberapa referensi menjadi satu referensi. Jadi beberapa referensi untuk digabungkan. Kemudian spasi itu adalah operator irisan yang menghasilkan satu referensi ke sel yang umumnya itu ada dua referensi. Nah, nanti kita akan mengerti ini sesudah kita masuk ke dalam soal. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai fungsi dasar ya. Kita akan belajar mengenai rumus di dalam menu AutoSum. Yang pertama adalah sum atau fungsi sum. Fungsi sum adalah salah satu fungsi matematika dan trigonometri untuk menambahkan nilai. Jadi untuk penambahan ya, kita bisa menambahkan nilai-nilai individu, referensi sel, atau rentang, atau gabungan, atau ketiganya. Misalkan seperti ini ya. Tadi adalah titik 2, itu adalah satu penggabungan. Misalkan sum dalam kurung A2 sampai dengan A10, berarti ini penjumlahan dari A2 sampai A10. Kemudian di sini ada koma ya, sum A2 sampai A10 koma, berarti penjumlahan dari A2 sampai A10 dan C2 sampai C10. Kemudian average itu adalah untuk rata-rata aritmetika dari argumen. Misalkan jika rentang A1 sampai dengan A20 berisi angka, maka rumusnya adalah itu menggunakan sama dengan average A1 sampai A20. Kemudian kalau max itu adalah untuk nilai tertinggi atau nilai terbesar. Kemudian min itu adalah untuk nilai terendah. Nilai terendah dalam suatu range. Kalau max itu adalah nilai maksimal dalam suatu range. Kalau count number itu untuk menghitung jumlah data dalam suatu range. Nah, kita masuk ke contoh soalnya di dalam Microsoft Excel. Nah, di sini ada soal penjualan HP PT Anugrah Mandiri pada bulan Januari 2018. Di sini ada nomor, ada nama barang, harga satuannya, dan
jumlahnya. Maka di sini kita harus tahu total harga apple ini berapa. Jadi caranya adalah kita harus pakai sama dengan dulu. Sama dengan C4, sel C4, kita klik saja, tidak usah kita ketik. Nah, dikali sel D4. Kita klik di sel D4. Kemudian kita enter. Nah, jawabannya nanti masih kosong ya. Baru di sel paling atas. Nah, apakah nanti kita harus pengkalikannya satu persatu sampai nomor 11? Tidak seperti itu. Nanti kita langsung tarik ke bawah saja karena dia akan mengikuti rumus. Nah, caranya adalah di sini nanti akan muncul tanda plus sebelah kanan, kita tarik ke bawah. Nah, otomatis akan muncul seperti ini ya, langsung penjumlahan. Terus kita masuk ke sum-nya. Penjumlahannya bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke rumus di formulanya. Kita taruh kursornya di sini, kemudian klik tab formula, kemudian di sini ada auto sum, kita klik, kemudian pilih yang sum. Nah, kita jumlahkan mana yang ingin kita jumlahkan, tinggal kita blok aja. Kemudian enter. Nah, seperti ini hasilnya, totalnya adalah 380.978. Nah, dari ini kita harus mencari rata-rata berapa ini rata-rata. Rata-rata penjualannya, total harganya ini berapa? Berarti kita pakai rumus average. Tinggal taruh kursor di sini, klik auto sum, kemudian average. Nah, tinggal kita blok lagi ya. Kita blok semua, mana yang pengen kita rata-ratakan, nah baru di enter. Kemudian max atau nilai maksimalnya berarti adalah nilai tertinggi. Nilai tertinggi dari data ini berapa? Nah, karena ini datanya kecil, kita bisa mengetahuinya. Berarti nilai tertingginya adalah di 75 juta. Apakah benar? Nah, maka kita gunakan rumusnya auto sum, kemudian max, cuma sampai 11 ya. Kita blok sampai 11 saja. Di angka sampai 21 juta kita enter. Nah, 75 juta. Nah, minimalnya berapa? Minimal penjualan paling rendah itu ada di angka 23 juta. Sorry, 23 juta. Nah, apakah cocok? 21 juta. Nah, apakah cocok? Kita klik min, kemudian kita blok data yang ingin kita cari, nilai terendahnya kita blok sampai 11. Nah, 21 juta. Nah, kalau count number itu berarti adalah berapa sih jumlah datanya ini, ada berapa. Jadi beda ya sama sum. Kalau sum itu adalah total harganya ini, tapi kalau count itu jumlah datanya ada berapa. Nah, kita klik count number. Kita klik count number, cuma sampai di sel E14. Kita klik enter. Ada 11, bener nggak ada 11? Nah, ada 11 data seperti ini. Nah, ini nanti bisa kalian langsung praktekkan untuk penggunaan 5 rumus saja. Yang pertama adalah sum, kemudian average, ada count number, ada max, dan min. Nah, di sini sudah ada latihan soalnya. Wujudnya adalah Excel yang akan saya upload di Microsoft Teams ya, yang bisa kalian unduh. Jadi nanti kalian tidak perlu mengetiknya. Seperti apa nanti bisa kalian kerjakan. Ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Data penjualan minuman kemasan selama 1 minggu saja. Yang pertama adalah ada produk Ades, harga per kartonnya adalah 24.000, diskonnya adalah 10.000, jumlahnya itu ada 43 karton. Nah, bagaimana untuk menghitung totalnya? Berarti apa? Berarti harga dikurangi dengan diskon, dikalikan dengan jumlah. Saya kasih contoh satu aja, sama dengan harga. Karena ini ada dua
eksponensial atau ada dua data, maka harus kita pakai tanda kurung dulu. Harus pakai tanda kurung, kalau tidak dia tidak menghasilkan data yang akurat. Harga dulu kita kurangkan dengan diskonnya berapa. Nah, baru dikalikan dengan jumlah. Baru di enter ya. Baru di enter berapa total harganya. Nah, sudah itu baru nanti kalian jumlahkan sumnya berapa, kemudian nilai average-nya berapa, nilai max-nya berapa, nilai min-nya berapa, kemudian nilai count-nya. Nah, jadi malam hari ini kita hanya belajar mengenai rumus dasarnya saja, rumus dasar mengenai Microsoft Excel. Nah, minggu depan kita akan belajar rumus-rumus yang lain, karena di dalam Excel di tab formula ini banyak sekali fungsi rumusnya. Misalkan di sini ketika kita klik insert function, nah di sini banyak sekali rumus-rumus di dalam Excel. Nah, apakah kita pelajari semuanya? Tidak bisa kita pelajari semuanya, kita hanya belajar yang kita butuhkan saja, atau yang akan kita gunakan di dalam mata kuliah Applikom 1. Jadi nanti setiap minggu pasti ada rumus-rumus yang baru dan mengerjakan soal latihan. Nah, nanti ini Excel-nya akan saya kirim di Microsoft Teams, nanti langsung saja dikerjakan di sini. Kemudian nanti silahkan datanya diedit di sini kan Microsoft Excel dasar, silahkan diedit sesuai dengan namanya masing-masing. Oke, pertemuan malam hari ini di pertemuan ke-8 mengenai Microsoft Excel dasar saya cukupkan sekian. Jadi ada 5, baru 5 rumus ya, baru 5 rumus, ada sum, ada average, count number, max, dan min yang kita pelajari. Nah, ada soal, nanti silahkan dikerjakan. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini, saya cukupkan sekian. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.